Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Maharani dari semester 1 Program Studi Sosiologi, ingin mewawancarai Kakak Mutiara Islami Sabila sebagai mahasantri Mahad Jamiah, di mana saya di sini akan membahas tentang bagaimana cara memanage waktu yang baik. Ya, Sebelumnya, apakah Menteri bersedia untuk saya ajukan pertanyaan? bersedia. Alhamdulillah. Langsung aja ya, Ti. Pertanyaan yang pertama, menurut Tuti apa sih manajemen waktu itu? Apakah ada masalah dalam memanage waktu itu? Oke, buat manajemen waktu ya. Mungkin kalau manajemen waktu itu lebih tepatnya didefinisikan tentang bagaimana cara kita untuk memanage diri kita sendiri agar bisa memaksimalkan waktu yang kita punya. Karena waktu itu nggak bisa kita atur gitu. Waktu udah berjalan, tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan waktu yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Kalau buat problemnya mungkin yang pernah aku rasain sendiri gitu ya dalam hal manage waktu itu emang kadang-kadang kita itu yang paling ngaruh itu ketika kita emang gak tahu prioritas gitu. Jadi bingung gitu prioritas kita tuh mana sih, apakah kampus dulu, apa mahat dulu, atau organisasi dulu gitu. Jadi yang paling penting mungkin gimana cara kita untuk menentukan prioritas gitu. Berarti masalah yang pertama itu kadang kita suka merasa bingung gitu ya. Iya. Apa yang perlu diprioritaskan, mana ini tugas kuliah, mana dan organisasi. Terima kasih sih jawabannya. Iya. Yang kedua tentang kenapa sih kamu itu perlu manajemen waktu? Terutama kan sekarang nih tinggal di Mahat dan sering bentrok sama jadwal kuliah, walaupun emang nggak sesering itu tapi barangkali pernah gitu. Apalagi kayak yang mungkin ada dosen yang meminta pindah jadwal di malam hari gitu kan, padahal itu jadwalnya belajar di Mahat gitu. Iya. Kenapa itu perlu? Nah itu dia gitu, kenapa manajemen waktu itu perlu melihat kita padatnya kita di sini gitu. Kita di Mahat ada kegiatan, di kampus juga ada kegiatan, ataupun kalau kita ikutan organisasi juga pasti itu menambah space kegiatan kita yang perlu kita masukin di waktu-waktu kita gitu. Nah jadi gimana caranya ketika dia tahu cara mau manage waktu, tahu cara kita untuk menentukan prioritas atau kegiatan-kegiatan yang perlu, yang tidak perlu, ataupun yang memang benar-benar urgent gitu harus dilakukan saat ini gitu. Itu bisa bantu kita membagi waktu kita biar kita bisa melaksanakan semua kegiatan yang emang perlu kita laksanakan gitu tanpa bentrok. Jadi itu dia gitu cara kita biar bisa apa ya namanya merencanakan, atau setidaknya kita tuh sudah walaupun kita nggak tahu kedepannya kayak gimana ya, kayak tadi gitu tiba-tiba ada dosen yang di waktu malam itu kan di luar sama kendali kita gitu, tapi setidaknya kita tuh sudah mengupayakan biar waktu kita tuh di hari itu tuh bisa maksimal dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi itu tuh penting gitu. Kita tuh kayak gimana sih kalau misalkan dari Uti sendiri caranya tuh gimana? Kalau cara bangun dari aku, jadi aku tuh emang punya schedule atau jadwal tersendiri gitu, jadwal sama tabel prioritas. Jadi setiap harinya itu aku tahu hal-hal yang memang hari ini perlu sama nggak perlu gitu, nggak perlu bisa di lain waktu gitu, nggak harus hari ini. Kalau tadi kan sudah membahas tentang gimana sih pentingnya manage itu ya. Nah sekarang tuh tentang kapan biasanya dia merasa kayak yang telah nyanyain waktu gitu, kayak aduh aku tuh harusnya tadi tuh kayak gini, nggak harusnya tuh kayak gini gitu. Itu tuh biasanya kapan? Oke, itu tuh ya mungkin sering juga ya sama kita gitu kan, karena kita di kampus terus semester 1 itu hal yang paling sering itu ketika emang kita ketemu sama teman-teman alumni, itu nggak bisa dia bisa di skip ya. Nah itu tuh kadang-kadang beneran bikin kita tuh lupa gitu sama waktu yang memang saat itu kita maksimalkan buat kegiatan yang sekarang gitu, yang kampus yang Mahat gitu. Ataupun ketika emang kita berusaha memaksimalkan satu pekerjaan sampai kita gadang sampai malam, sebenarnya itu kita bukan sedang memaksimalkan waktu gitu, tapi kita meminimalisir waktu istirahat kita gitu, yang malah itu tuh bisa mengurangi juga gitu kualitas waktu kita di esok hari.
Intinya berarti sebenarnya kalau kita kerjakan malam-malam itu dibilang nggak baik ya, tapi itu mengerjakan tugas gitu ya. Dibilang baik tapi nggak baik buat waktu tidur kita gitu. Nah kalau menurut Tuti nih, di mana tempat di Mahat atau di kampus yang waktu itu ngerasa ini tuh aku nyaman nih di sini gitu, aku bisa ngelakuin hal-hal yang efektif gitu, dan ngerasa tuh oh tadi tuh kayak bermanfaat banget buat aku gitu. Di mana? Kalau ditanya di mana halnya tempatnya ya. Kalau tempatnya aku kalau di kampus di perpustakaan di bawah di perpustakaan umum. Itu kayak karena emang di situ kan nggak ada batasan kita harus bawa apa atau gimana. Kalau ke atas ke lantai 2 lantai selanjutnya kan itu nggak boleh bawa tas dan lain sebagainya. Karena kalau di bawah itu kan masih bebas ya, dia juga lebih nyaman di situ gitu. Jadi nugas semuanya enak. Nah, kalau di Mahat aku paling suka di sekret aja. Karena jujur kayak di situ kita mau nugas atau bermain sekalian aja gitu, semuanya kerjaan di situ. Iya. Kan tadi itu bilangnya sekretariat ya. Dan di mana itu gak semua mahasantri bisa ke situ gitu. Kalau misalkan saran itu buat mahasantri gitu, di mana tempatnya selain di sekretariat Himaja itu? Di lobi sih. Di lobi ya. Karena wifi-nya lancar, terus enak juga sih. Oke. Selanjutnya Uti, siapa sih yang menurut Uti itu mempengaruhi dalam memotivasi Uti itu kayak kamu tuh harusnya kayak gini gitu dalam manajemen waktu tuh? Apakah ada faktor lingkungan, faktor pembina atau pengasuh dari Mahat, atau emang faktor diri sendiri? Tuh pasti ada sih kalau misalnya itu gitu. Jadi walaupun dari faktor lingkungannya, jadi gimana tempat yang dimana kita tinggal itu pasti mempengaruhi gitu, gimana cara kita untuk memanage waktu gitu. Mungkin kalau faktor lingkungannya itu dari kegiatan Mahat itu sendiri. Walaupun kadang terasanya ketika kita di Mahat sama di kampus itu bentrok gitu, tapi sekarang aja gitu, contohnya pas lagi libur gitu, waktu semakin banyak tapi nggak menuntut kita buat mengerjakan kegiatan lebih banyak daripada biasanya gitu. Sama aja gitu, karena ketika kita dikasih suatu tuntutan atau suatu batasan kapan kita harus ini, kita tuh malah bisa lebih ke manage gitu dibanding kita free bener-bener nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau dari faktor lingkungan ya dari mungkin bantuan dari musibah juga, dari wali kamar juga gitu. Adanya kegiatan Mahat itu menurut aku itu tuh bisa jadi salah satu cara kita juga lebih produktif gitu. Kayak misalkan di Mahat biasanya kan ada acara setelah ada kegiatan setelah subuh gitu. Nah itu juga ngebentuk kita buat siap-siap ke kampus di kalau jujur akan ada jam 0 gitu ya. Nah jadi udah siap gitu. Nah itu sih jadi ya dari kegiatan Mahat itu sangat pengaruh. Kalau dari Oti sendiri mah emang udah punya schedule time, jadi nggak bingung gitu ya, maksudnya nggak walaupun dipakainya tuh nggak cuma buat kita tuh hanya sebatas untuk melakukan ini, tapi setidaknya kita tuh udah tahu hari itu mau ngapain aja gitu. Kalau Oti sendiri nih, bagaimana cara mengatasi kebosanan? Oke. Kalau ngatasin kebosanan, jujur kalau aku itu tipe orang yang suka banget dengerin musik ya. Jadi dengerin musik itu kayak gak bisa lepas gitu, gak bisa lepas pakai kemana-mana gitu. Pengerjain itu kan gak lepas pakai headset gitu. Nah, kalau buat ngatasin kebosanan sendiri, aku suka jalan-jalan ke Tritan. Gak tau ngapain, dia udah jalan-jalan aja gitu. Kayak refreshing aja gitu ngeliatnya. Baik, jadi mungkin cukup sekian ya wawancaranya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat bagi saya, kembali lagi kepada Uti, dan bisa menjadi evaluasi buat saya juga. Dan terima kasih banyak udah membantu dalam tugas ini gitu. Semoga kita bisa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dapat dipertemukan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih juga Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Maharani dari mahasiswa Sosiologi semester 1. Di sini saya akan melakukan analisis tentang isu sosial, di mana saya akan mengambil tema tentang bagaimana cara memanajemen waktu antara Mahat dan kuliah bagi mahasiswa. Boleh langsung saja, Uti? Pertama, aku boleh nanya gak, Uti? Uti
Uti boleh berbagi nggak tentang apa sih menurut Uti itu manajemen waktu, terutama bagi mahasantri yang bermukim di Mahat? Ya, kalau menurut Uti, manajemen waktu itu adalah posisi gitu ya, posisi lebih ke posisi keadaan seseorang ketika bisa menyeimbangkan antara waktu yang dipunya dengan pekerjaan yang harus dikerjakan. Ketika kedua itu udah seimbang gitu ya, nggak mesti pasti akan ada tempat bentroknya gitu, satu pekerjaan dengan pekerjaan lain, tapi ketika kita bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mengerjakan pekerjaan kita, itu disebut manajemen waktu yang efektif. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, aku ingin tanya lagi nih, kenapa sih peningkatan manajemen waktu itu penting? Sedangkan mahasantri itu kan sering mengalami bentroknya ya sama kuliah dan Mahat, itu bagaimana cara mengatasi? Tadi dikatakan ketika manajemen waktu itu kan posisi di mana keadaan di mana orang bisa menyeimbangkan gitu ya, antara waktu dengan pekerjaan. Nah, untuk mahasantri Mahat gitu ya, selain waktu yang dipunya, kita juga harus melihat dua dunia yang kita emban gitu, antara dunia kuliah dengan dunia Mahat. Nah, kenapa perlu manajemen waktu yang efektif gitu ya? Karena ketika kita nggak bisa menyeimbangkan antara dua dunia tersebut dengan waktu yang kita punya, itu bukan hanya badan kita yang nantinya akan sakit, tapi akan ada burnout. Habis itu kita juga bisa nantinya stres. Nah, stres ini bisa jadi awal mula kita kecapean dan kita malah sakit gitu. Nah, makanya perlu adanya manajemen waktu yang efektif gitu bagi mahasiswa Mahat khususnya. Berarti pada intinya kita harus bisa menyeimbangkan diri gitu. Terus yang selanjutnya itu pada kesempatan apa sih Uti itu lihat mahasiswa itu sering ngebuang-buang waktunya gitu? Menurut pendapat Uti atau menurut perspektif Uti selalu melihat ada mahasiswa yang sering nyantai-nyantai atau seperti itu? Oke, kalau menurut Uti, selama kita bisa kita mengetahui gitu ya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang kita punya. Selama kita tahu tentang itu semua, gak apa-apa kita santai-santai gitu. Maksudnya istirahat sejenak. Tapi memang ketika kita sudah tahu gitu ya, apa yang sudah kita lakukan, habis itu apa yang belum kita lakukan, tapi kita memutuskan untuk diam dulu gitu sebentar atau istirahat dulu sebentar. Nah, menurut Uti itu tuh nggak apa-apa, tapi memang harus dibatasi gitu. Kita harus memberikan batasan waktu kepada diri sendiri. Nah, kalau misalnya menjurus ke anak Mahat gitu ya, menurut Uti nggak ada satu waktu di mana Uti bisa melihat gitu kalian tuh bermalas-malasan. Karena setiap Uti lihat pasti di kelas pasti lagi ngerjain tugas, maksudnya persiapan untuk kelas. Di kamar juga Uti sering lihatnya kalian nugas untuk kuliah. Nah, jadi kalau menurut Uti di Mahat itu teman-teman nggak ada kesempatan untuk membuang waktu gitu, yang apalagi yang sia-sia ya. Tapi pasti ketika teman-teman lagi main ataupun lagi self reward gitu ya, itu tuh pasti karena teman-teman sudah menyelesaikan suatu tugas ataupun bersiap untuk melakukan tugas lainnya gitu. Itu sih menurut Uti. Terima kasih Uti. Kan tadi tuh berkaitan dengan waktu yang dibuang sia-sia. Terus sekarang tuh berkaitan dengan di mana sih Uti juga melihat mahasiswa itu kayak yang melakukan kegiatan yang produktif sehingga dia bisa menyeimbangkan antara Mahat dan kuliah. Itu baik lagi ya sebenarnya ketika teman-teman melakukan sesuatu di Mahat gitu ya, Uti selalu melihat teman-teman tuh pasti ada tujuannya gitu, entah itu yang ngajak atau yang kelas ataupun yang nugas di lobi gitu, yang di lobi nugasnya atau di kamar nugasnya, pasti Uti temukan gitu teman-teman melakukan hal yang produktif gitu. Tapi mungkin memang dalam beberapa hal teman-teman tuh lagi main ya, tapi balik lagi gitu, mainnya teman-teman itu karena memang ada waktu luang ketika
tugas-tugas itu sudah selesai ataupun sedang menyiapkan kekuatan gitu ya untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya gitu sih. Karena menurut Uti, siapa sih orang yang berperan penting dalam meningkatkan motivasi? Misalkan ada satu mahasantri yang lagi down gitu, terus siapa sih orang yang dapat meningkatkan kembali semangat dia gitu, selain dia sebenarnya kan emang harusnya dari diri dia sendiri gitu yang perlu perbaikan, tapi menurut Uti siapa sih orang yang paling penting gitu yang dapat meningkatkan kemampuan mahasantri itu untuk mengelola waktunya dengan baik? Kita coba lihat ini ya, teori lingkungan. Jadi balik lagi ke lingkungan masing-masing gitu. Biasanya kalau di sini itu mahasantri putri itu kan per kamar ya. Nah, menurut Uti yang paling berpengaruh gitu ya dengan pola manajemen waktu mahasantri itu tuh biasanya teman kamarnya. Jadi ketika teman kamarnya rajin, pasti maksudnya gimana ya? Seenggaknya tergerak hatinya untuk ikut rajin gitu. Tapi kalau misalnya teman-temannya juga malas ataupun suka nunda-nunda gitu ya, pasti kita juga nggak ada dorongan untuk manajemen waktu gitu. Terima kasih Uti. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara yang disarankan Uti untuk mengatasi kebosanan mahasantri? Dan apakah Uti akan memberikan reward kepada mahasantri yang dia tuh udah melakukan hal yang terbaik dan dia tuh sedang merasa lelah gitu akan tugas-tugas, akan kegiatan mahal, akan kegiatan kampus? Bagaimana cara Uti untuk mengatasi kebosanan itu? Oke. Kalau dari perspektif sebagai pengurus, kalau dia lagi melihat teman-teman yang bosan gitu dengan kebiasaan yang ada di Mahat, itu biasanya kayak memberikan variasi pembukaan di absen gitu ya. Nah, itu salah satu usaha Uti gitu untuk mendistraksi kebosanan teman-teman. Sebenarnya di situ karena interaksi kita kan seringnya lewat absen ya, lewat pengabsenan itu. Nah, kenapa pengabsenan itu penting menurut Uti? Karena ketika itu waktu Uti bisa berinteraksi dan mendistraksi gitu kebosanan teman-teman sebenarnya. Nah, kemudian kalau misalnya reward sampai saat ini gitu ya, Uti baru bisa memberikan hadiah yang pertama itu. Tapi Uti mencoba gitu ya ketika teman-teman maju ke depan ataupun punya prestasi-prestasi gitu ya, Uti mencoba agar teman-teman tuh Uti post atau Uti berikan apresiasi berupa kata-kata gitu. Sampai saat ini sih baru sampai itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang hadiah itu Uti usahakan semua dapat gitu. Jadinya perlu ada timing yang bagus gitu buat ngasih ke semuanya. Itu sih. Gitu, terima kasih. Berarti rewardnya itu hanya baru berupa memberikan dukungan, terus kayak interaksi pada saat pengabsenan supaya meningkatkan kembali semangat. Pertanyaan terakhir Uti, apakah Uti siap menjadi wadah untuk mahasantri berkeluh kesah dan Uti selalu memotivasi mereka agar mereka tuh bisa memanfaatkan waktu dengan baik? Oke. Terima kasih ya. Dari kita kenal gitu ya, dari kita Jimit, Uti enggak sih, dari kita ketemu offline. Uti pernah sampaikan ketika teman-teman perlu ada yang ceritakan, ada masalah gitu, teman-teman bisa temuin Uti dan cerita ke Uti gitu. Nah, itu salah satu bentuk kesiapan Uti gitu. Karena memang salah satu tugas pokoknya wali kamar gitu ya, itu adalah menjadi wadah cerita teman-teman semua gitu. Nah, kalau misalnya untuk semua mahasantri gitu ya, itu belum siap. Nah, tapi kalau misalnya spesifiknya wali kamar Uti, insya Allah dari awal Uti sudah menyiapkan diri gitu untuk menjadi wadah teman-teman, dan ketika teman-teman minta saran ataupun dukungan, Uti pasti akan berikan gitu, sesuai dengan
kemampuan Uti. Terima kasih Uti atas jawaban-jawaban yang insya Allah bermanfaat ini. Semoga ini juga menjadi evaluasi bagi saya gitu, untuk dapat meningkatkan keefektifan dalam manajemen waktu. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih Uti. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Ustaz. Siang. Saya dari Intan selaku staf ahli bidang akademik Mahad Jamiah kuliah Sanawiyah menjadi guru. Semoga Amin ya Allah. Kenalkan, saya Anissa Mahadi dari program studi Sosiologi Sarjana 1. Saya di sini sangat menghargai waktu Ustaz dapat menjadi narasumber saya pada kesempatan siang hari ini. Jadi Ustaz, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia untuk meneliti isu sosial. Saya mengambil di sini judul manajemen waktu antara masa dan jamiah. Baik, Ustaz, boleh saya pertanyaan? Boleh. Baik, Ustaz, saya yang pertama ingin bertanya, Ustaz selaku staf ahli akademik, menurut Ustaz apa itu manajemen waktu dan waktu yang efektif itu seharusnya dilakukan mahasiswa terutama mahasiswa sekarang dalam konteks kehidupan yang menggabungkan antara mahad dan kampus. Apakah itu dapat dijadikan sebagai masalah sosial? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku pengelola Mahad Jamiah bidang staf ahli bidang akademik dan pengasuhan. Tentang manajemen waktu, ada orang yang berkata sebetulnya yang pas itu bukan manajemen waktu, bukannya memanage kehidupan kita, karena waktu itu memang ya tidak bisa diberhentikan walaupun sedetik. Ya kan, waktu biasanya 24 jam, hari ini kita berada di jam 14.08. Tidak bisa saya tekan itu diem gitu, otomatis setelah bertambahnya 1 menit maka 14.09. Jadi yang bisa sama kita diatur, dimanage adalah bagaimana memanage kehidupan kita untuk menyinkronkan dengan waktu yang Allah sediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait manajemen waktu untuk mahasiswa Mahad Al-Jamiah, terkait mensinkronkan antara kegiatan di kampus dan di Mahad Al-Jamiah. Di Mahad Al-Jamiah sebetulnya pembelajarannya hanya malam hari dan subuh. Artinya di siang hari dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore itu tidak ada pembelajaran, karena mereka untuk konsentrasi di kampus untuk belajar. Kemudian di Mahad Al-Jamiah juga untuk pembelajaran relatif kami menekankan kepada para dosen untuk tidak memberikan tugas di luar kelas. Artinya yang kerjakan aja di dalam kelas, ada latihan dan sebagainya, karena memang mereka banyak juga tugas di kampus, di perkuliahannya. Alhamdulillah sebetulnya selama ini ya berjalan, banyak para mahasiswa yang memang bisa memanage mereka, dan saya senantiasa mengingatkan kepada mereka bahwa selain mereka disibukkan di perkuliahan, mereka pun sebagai mahasiswa, dan dua-duanya memang harus berjalan dengan baik. Dan memang ada sebagian kecil sih memang merasa bahwa wah ini terlalu sibuk karena mereka banyak tugas di kampus, kemudian ada pembelajaran di Mahad, jadi tidak bisa mengerjakan katanya tugas yang ada di kampus. Maka saya sering mengingatkan sebetulnya di kampus itu perkuliahan kan seminggu hanya 1 kali. Misalnya mata kuliah, misalnya ada mata kuliah filsafat,
itu kalau belajarnya hari Senin maka ketemu lagi hari Senin, nggak mungkin ketemu lagi hari Rabu gitu. Jadi artinya dalam satu minggu itu tergantung memanage waktunya kapan dia mengerjakan jika ada tugas. Hanya saja kebanyakan ada tugas di hari Senin, dia ingat di hari Sabtu, bahkan di hari Minggu, apalagi malam Senin, sehingga mereka tidak ikut pembelajaran di Ma'had dengan alasan ada tugas malam Senin itu. Padahal tugasnya itu adalah seminggu yang lalu. Artinya waktu yang digunakan oleh para santri di Ma'had ini, mau yang sibuk mau yang enggak juga kan tetap aja sama 24 jam dengan waktu yang sama tinggal memanage. Tapi mungkin ada sebagian orang menjadi problematika sosial bagi dia itu karena memang belum terbiasa. Artinya dia belum pernah mondok mungkin, atau mungkin dulunya dia belum pernah berkegiatan seperti inilah, maka menjadi problem sosial bagi mereka sebagian. Tapi yang jelas kami yang mengingatkan terus mengingatkan untuk manage waktu. Gitu. Baik, Ustaz, atas pemaparan jawabannya sangat jelas menurut saya. Sini juga saya akan bertanya, menurut Ustaz mengapa sih kalau kita itu memanage waktu itu menurut itu sangat penting gitu, apalagi kan kehidupan di Ma'had itu sangat kadang suka yang tadi saya bilang ya bentrok sama jadwal kampus gitu. Kadang tuh ada kayak pengalaman saya sendiri juga waktu itu pernah karena mungkin bukan mata kuliah umum tapi mata kuliah praktik ibadah yang ada dan itu emang pindah jadwal jadi ke jam 7 malam gitu. Nah itu berkaitan nggak dengan tujuan pembinaan bagaimana santri secara menyeluruh gitu? Pertama terkait urgensi memanage waktu ya, menggunakan waktu sebaik mungkin dengan memanage kehidupan kita. Allah seringkali kan dalam Al-Quran itu bersumpah mengenai waktu. Ada wadduha, ada walaili, dan bahkan ada yang lebih spesifik ada wal asri. Jadi sebuah ungkapan yang nasihat yang sangat bagus sekali kan. Al waktu wal hayat. Waktu itu adalah kehidupan. Faman adha'a waqtahu faqad adha'a hayatahu. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktunya, berarti dia sungguh telah menyia-nyiakan kehidupannya. Karena kan waktu itu adalah rentetan kehidupan itu kan dari waktu-waktu itu. Jadi waktu ketika menyia-nyiakan waktu sedetik aja berarti kita itu telah menyia-nyiakan kehidupan. Nah, oleh karena itu kami di Ma'had Jamiyah seringkali untuk mengingatkan untuk memanage waktu dengan baik. Bahkan saya seringkali coba pikir schedule time santri itu. Misalnya bukan berarti kita tidak boleh main, ada waktunya kita main, ada waktunya kita jalan-jalan gitu kan, alun-alun kemana aja jalan. Cuman dengan waktu yang telah di-manage kan. Hari ini, hari Senin kan ada mata kuliah ini sampai jam berapa, nanti kerjakan tugasnya jika ada jam berapa, nanti gitu, sehingga tidak mengganggu waktu yang memang seharusnya digunakan. Adapun misalnya ada mata kuliah di kuliahan itu pindah jadwal, itu kan hanya sebagian kecil saja dan itu tidak paten. Mungkin ada dosennya biasanya adalah punya keperluan sehingga dipindahkan ke malam, sehingga bentroklah dengan pembelajaran di Ma'had. Kami senantiasa memberikan kelonggaran sebetulnya untuk ya silakan kalau ada memang ada Zoom. Tapi tentu kami juga sebagai pengurus dan wali kamarnya, kemudian wali kelasnya untuk mengecek keabsahan tersebut. Dikhawatirkan karena malas jadi ada dibikin alasan itu. Tapi selama ini memang mereka keluarnya kalau ada pindah kelas kami membolehkan karena itu nggak terlalu sering. Jadi di Ma'had itu selalu memberikan keringanan ya, saya tidak memberatkan Ya.
Jadi Mahad itu kita kan ini kan Mahad UIN juga, Mahad kampus. Kita seluruh programnya harus mendukung kepada perkuliahan. Jika selalu kita memberikan ya kelonggaran asalkan benar-benar aja. Ya, misalnya harus nginep di luar karena ada praktek apa, asalkan ada surat keterangan dari jurusan kita memberikan. Kemudian ada pembelajarannya harus ganti dengan Zoom karena memang dosennya memindahkan waktunya, kami pun menyerahkan karena memang harus mendukung kepada perkuliahan. Hanya saja yang kami tidak tolerir itu adalah tadi dia tidak mau belajar masuk dengan alasan ada tugas, katanya bikin makalah. Saya tanya makalah apa, makalah ini kapan, presentasinya besok, kapan di ininya dikasihnya, minggu kemarin sudah, bahkan mungkin dari sejak awal kuliah kan, sejak awal masuk itu sudah dibikin kan ininya, ini mata kuliah ini makalahnya kelompoknya ini kan gitu ya, tampilnya kapan. Nah kebanyakan itu tidak diprogram sejak awal, besoknya mau presentasi baru ingat malamnya. Nah gitu kebanyakan ya, ada yang seperti itu, sehingga kami tidak mentolerir seperti itu. Artinya walaupun ya membiarkan untuk mengerjakan, tapi kami tetap menasihati juga agar bisa mengerjakan lebih rapi. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Kalau dari pengalaman Ustaz atau pengamatan Ustaz, apakah Ustaz pernah melihat ada mahasiswa yang sedang santai-santai apakah dia tahu itu waktunya mungkin mengerjakan tugas atau itu waktunya pembelajaran malam atau sebagainya. Jika pernah, Ustaz melihat di mana? Saya hanya sebagian kecil sih, kebanyakannya yang memperhatikan waktu, misalnya waktu pembelajaran sudah kita kan pembelajaran di sini misalnya malam itu jam 19.30 ya, mulainya bisa 19.30, banyak kan sudah pada pergi ke kelas untuk melangsungkan pembelajaran, tapi masih ada aja, misalnya masih ada banyak di kantin dengan alasan belum makan. Oh, kenapa kata saya itu belum masuk kelas? Saya belum makan, Ustaz. Kenapa belum makan? Padahal kita memberikan waktu dari maghrib sampai isya itu nggak ada kegiatan. Kalaupun misalnya ada mau bilah hasanah kan itu paling hanya ya 10 menit, paling lama paling 7 menit. Nah, kadang-kadang karena memang santri gitulah mungkin ya masa-masa seperti itu, akhirnya ya kami cepatlah silakan makannya, kemudian ke kelas. Mungkin itu sebetulnya santai-santainya itu sebetulnya. Tapi kalau misalnya duduk-duduk santai dari ada yang mau belajar, tidak sih, tidak ditemukan, hanya ditemukan gitu aja. Ketika mau pembelajaran masih ada yang Secara keseluruhan berarti tidak ada yang membuang waktu dengan sia-sia. Iya, kalau secara kelihatan mata tidak, tapi kalau di luar itu saya nggak tahu juga. Apakah misalnya dia ya kalau di luar misalnya ini waktunya belajar malah keluar, tapi walaupun itu kan dihabisin sama kita. Artinya kalau ini lagi pembelajaran tapi ada yang ngomong-ngomong di depan itu tidak ada mungkin. Tapi di luar ini saya nggak tahu juga. Ya, di luar ini nggak tahu apakah ada yang menyia-nyiakan seperti itu, mungkin ada aja, pasti ada aja. Tapi ya sebagian kecil. Tadi itulah mungkin dan sebagainya. Di mana lingkungan Mahad yang paling mendukung mahasiswa untuk melakukan aktivitas yang produktif gitu. Jadi kayak dia tuh lebih semangat dalam mengerjain tugas, kayak kerjain mungkin dari dosen pembimbing mata pelajaran di mana kayak kemarin tuh kayak kemarin dia semangat gitu ngerjainnya di tempat yang kayak gimana sih Ustaz di mana? Ya. Pertama kalau untuk di Mahad ini memang kita terutama di ya mungkin bisa kita bikin tempat-tempat yang memang
tempat baca gitu kan, ada tempat yang dibikin seperti kursi-kursi itu ya, yang kita setting seperti itu untuk mereka nyaman untuk belajar. Kemudian di Selasa karena memang sebetulnya kekurangannya di Mahad ini adalah jauhnya antara Mahad dengan masjid. Biasanya santri itu pembelajaran di masjid, habis sholat di masjid biasanya sambil tidur-tiduran mereka baca, kemudian mereka sambil diskusi gitu. Kalau di sini kan nggak, masjidnya jauh, paling mereka ya di selatan itu di teras-teras kamar, mereka merasa nyaman untuk ya belajar bersama mungkin gitu. Dan saya juga kadang-kadang ya kepada kelas yang saya ajar, jika ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, terutama bahasa Arab dan sebagainya, saya meluangkan waktu juga begitu. Intinya di Mahad Ajaib, di Mahad Ajaib yang di tempat, semua tempat itu nyaman ya? Nyaman, dibikin nyaman untuk belajar. Selanjutnya itu kegiatan yang menjadi faktor pendorong bagi para santri untuk mendapatkan motivasi agar semangat belajar, agar dia tuh dapat memanage waktunya dengan lebih baik. Apakah dari faktor lingkungan, atau dari program pembina pengasuhan, atau dari faktor dirinya sendiri? Pertama tentu faktor dirinya sendiri itu harus pasti itu ya. Orang yang motivasinya tinggi ya pasti dia mendorong dirinya sendiri untuk belajar, untuk berdiskusi ya. Tapi tentu faktor eksternal juga besar juga pengaruhnya. Nah di Mahad Ajaib ini saya senantiasa memberikan role model kepada para mahasiswa itu adalah dengan prestasi para muslim dan muslimah. Muslim dan muslimah yang kita bina ini adalah orang-orang yang bagus secara hadisnya, secara akhlaknya, kemudian yang pintar di bidangnya kan, sehingga ada berbagai jurusan di sini, ada jurusan apapun muslim dan muslimahnya itu, dan kebanyakan daripada mereka adalah orang yang berprestasi. Padahal mereka itu adalah mahasiswi, juga mahasiswi juga kan mereka itu, sambil harus membina para santri, sehingga mereka berarti bisa memanage waktu dengan baik. Maka saya senantiasa memberikan contoh kepada para mahasiswa itu. Coba lihat para muslim dan muslimah, mereka itu kan sama seperti kalian, adalah mahasiswa dari semester 7 gitu kan, dari semester 5, semester 8, mau akhir dan sebagainya, sehingga ya role model ini yang dijadikan oleh saya untuk memberikan semangat kepada para santri untuk bisa memanage waktu dengan sukses di Mahad, sukses di tempat perkuliahan. Selain faktor pribadi juga faktor luar dari luar. Betul, sangat besar. Faktor luar itu sangat besar. Artinya kita pengen membaca, wah bisa belajar. Begitu di ruangan kita di kamar misalnya kan berempat, 3 orang itu lagi tidur atau lagi main gitu, lagi ngobrol, pasti itu malah ikutan ngobrol kan. Itu faktor eksternal juga sangat berpengaruh. Maka Mahad ini harus memberikan dampak yang luar biasa untuk memotivasi para santri. Pertanyaan selanjutnya, apakah solusi atau langkah yang disarankan dari Ustadz untuk membantu Mahad santri menghilangkan kebosanan? Terus juga apakah dari Mahad ini sudah ada program apresiasi atau reward bagi Mahad santri yang berhasil dalam dia bisa ikut kegiatan Mahad, tapi dia juga tidak bolos di kampus ataupun sebaliknya gitu. Dan apa saja program apresiasi itu? Oke. Pertama, memang manusia itu cenderung gampang bosan ya. Sebetulnya gini, sekarang misalnya dari hari Senin sampai hari Sabtu belajar terus, maka dia akan merasa bosan dengan belajar terus.
kalaupun dari Senin sampai Sabtu tidak ada belajar pun bosan karena tidak ada kegiatan. Jadi manusia itu pasti bosan dengan dengan rutinitas yang ada. Baik dia kosong baik dengan belajar terus maka bosan dengan belajar terus. Dengan kekosongan tidak belajar pun dia bete, akan bete juga. Nggak ada kegiatan. Nah, artinya manusia itu akan bete pada kegiatan-kegiatan rutinitas yang sering terulang. Solusinya adalah nikmatin aja proses itu. Nikmatin prosesnya ya. Kita lagi jadi santri, kita lagi jadi mahasiswa. Posisikanlah kita memang jadi mahasiswa harus seperti ini kehidupan saya, maka saya nikmati jalani. Seperti seorang guru juga harus paginya berangkat ke sekolah, misalnya harus ngajar, pulang dari sekolah kalau bete lah sebetulnya kalau nggak dijalani dan tidak dinikmati bete. Nah, Mahat tentu saya pengurus Mahat mengakui dan pasti memahami bahwa masa bete pasti ada rasa bete untuk belajar sering-seringan terus belajar. Tapi di sisi lain kami juga kalau membiarkan juga pasti bete, bahkan kalau belajar betenya karena negara belajar, kalau tidak belajar betenya karena tidak belajar, justru mencari kegiatan yang lain yang tentu saja khawatir bukan positif. Namun demikian juga kami sehingga malam pembelajarannya kan sampai malam Sabtu, malam Minggu biasanya ada kegiatan tapi kan itu istilahnya ya hanya kegiatan yang ya dorong atau ya ada makrab dan sebagainya lah, kegiatan yang memang dikelola oleh para santri seperti ya. Kemudian di setiap bulan akhir bulan kami juga membiarkan mereka untuk pulang. Tidak pulang pun ya silahkan mau ke saudaranya kemana dalam sebulan sekali. Kenapa nggak seminggu sekali? Pertama karena memang jauh, ada jauh. Yang kedua justru dengan seringnya terlalu sering juga tetap aja akan merasa bete manusia itu. Nah gitu Pak. Tentu tapi kami juga harus mengevaluasi dengan kegiatan-kegiatan yang banyak seperti ini. Efektifnya seperti apa tentu harus mengevaluasi juga. Gitu kedepannya insya Allah. Tapi untuk sementara justru kekhawatiran kami itu justru kalau banyak waktu yang kosong dimanfaatkan bukan dengan hal yang baik, misalnya jadi jalan-jalan terus, main-main terus, gitu kekhawatiran kami. Mudah merasa bosan. Iya, mudah merasa bosan manusia. Menurut Ustaz, apakah menurut Ustaz itu apakah manajemen waktu ini bisa dijadikan sebagai isu sosial? Manajemen waktu itu yang menjadi isu sosial kalau jadi gini ya, membuat tergantung kepada orangnya juga sih sebetulnya itu. Tergantung ada orang itu justru dengan hidupnya tidak dimanage gitu merasa nyaman. Ada orang yang justru harus termanage merasa nyamannya itu, tapi lagi-lagi dengan adanya Allah menginformasikan tentang urgensi waktu, Allah bersumpah dengan waktu, berarti kan harus termanage waktu. Walaupun tentu pasti rasa tetap ada menjadi isu sosial seperti ini, BT dan sebagainya itu tentu ada. Tapi terlepas daripada BT dan sebagainya, siapapun orang harus bisa memanage waktunya dengan baik menurut versi dia juga mungkin. Bagi dia ya tentu bagi orang si A waktu istirahatnya boleh jadi beda dengan si B kan. Ya kan beda. Si A mungkin cukup saya mah tidur siang itu misalnya untuk istirahat hanya setengah jam. Mungkin bagi si B ya harus sejam. Gitu. Jadi manage waktu tetap harus di manage, tapi tentu dengan disesuaikan dengan ya kemampuannya masing-masing, kenyamanannya masing-masing. Tapi kalaupun tidak di manage kan bahaya juga.
Iya, boleh silakan. Menurut Ustaz, apakah mahat itu sudah menyediakan wadah untuk mahat santri, tempat untuk mahat santri mengeluarkan keluh kesah mereka, untuk bertukar cerita, mendapatkan saran dan motivasi? Jika belum, apa usulan Ustaz untuk membangun wadah seperti itu dan bagaimana peran Ustaz sendiri ada di dalamnya? Kami senantiasa kepada para muslim dan muslimah, terutama wali amah, untuk menjadikan posisi mereka seperti orang tua para santri yang tentu saja siap mendengar keluh kesah mereka, curhatan mereka, yang tentu saja nanti dilaporkan kepada saya, kepada pengelola yang lain. Kemudian itu kami senantiasa memberikan wadah seperti itu. Yang kedua, khawatiran mungkin curhatannya malu dan sebagainya karena langsung mengadakan para muslimah itu mengadakan semacam Google Form untuk diisi apa sih keluhannya dan sebagainya, apa kendalanya dan sebagainya. Kami sudah melakukan hal itu, tentu dengan berbagai kekurangan dan ada juga orang itu cuma-cuma aja gitu ya, santri itu ada ikut kegiatan dia jarang disuruh saran enggak juga ya, mungkin ada juga, tapi ada juga yang memang ya memberikan kritik dan saran kepada kami dengan pengalaman dan apa yang dirasakan oleh para santri, terlebih mereka ya curhat kepada para wali. Bagaimana kita yang bisa mengatur waktu itu sendiri? Gimana cara kita mengatasi kebosanan? Gimana kita bisa keluar dari zona nyaman? Terima kasih Ustaz atas pertanyaan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.